Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Majelis Hakim geram saat sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia atau HUDEP UI, Yohan Suryanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Hakim geram lantaran keterangan yang disampaikan Rohadi ke dirinya berbeda dengan jawaban ke jaksa. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Ketua Majelis Hakim Fazal Henry kembali dibuat geram dengan saksi yang dihadirkan jaksa di kasus korupsi proyek BTS 4G. Hakim Fazal bahkan mengancam membuat penetapan tersangka untuk salah seorang saksi. Jaksa menghadirkan Direktur PT Bintang Komunikasi Utama, Rohadi, dalam sidang kasus korupsi BTS dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia atau HUDEP UI, Yohan Suryanto, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Selasa 29 Agustus 2023. Mulanya, Rohadi mengakui pernah memberikan uang 75 miliar rupiah ke terdakwa Yus Rizky saat ditanya jaksa. Berikut kutipan tanya jawab jaksa dengan saksi. Saudara kenal dengan Yus Rizky? Kenal. Pernah memberikan uang kepada Yus Rizky, Pak? Pernah. Berapa, Pak? Totalnya kurang lebih 75 miliar. 75 miliar. Untuk apa itu, Pak? Ya, jadinya diberikannya karena pada saat itu setelah kami melakukan pekerjaan, bukan sebelumnya kami melakukan pekerjaan. Setelah kami melakukan pekerjaan itu memiliki untung yang cukup signifikan buat kami. Nah, dari keuntungan itu kemudian beliau meminta secara bertahap. Rohadi mengatakan ia memberikan uang 75 miliar rupiah ke terdakwa Yus Rizky secara bertahap sebanyak 10 kali. Kemudian, Ketua Majelis Hakim Fazal Henry mengambil alih pertanyaan jaksa. Berapa kali saudara serahkan kepada Yus Rizky, Pak? Kurang lebih sebanyak 10 kali kurang lebih. 10 kali. Berapa nilai pekerjaan saudara, Pak? Pekerjaan saya kurang lebih 550 miliar. 550 miliar saudara berikan kepada Yus Rizky, 75 miliar. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa? Saya potong. Tadi saudara memberikan keterangan ke saya tadi apa? Ya, tadi kebetulan keterangannya baru sekitar proses CME atau kerjaan dengan sewa. Belum kepada yang lainnya. Hakim geram lantaran keterangan yang disampaikan Rohadi ke dirinya berbeda dengan jawabannya ke jaksa. Padahal Hakim Fazal mengatakan yang memberikan pertanyaan yang sama terkait ada atau tidaknya pemberian uang oleh Rohadi ke pihak lain. Nah, saya kan tanya sama saudara, ada enggak saudara memberikan uang kepada pihak lain? Saudara jawab tidak ada, seolah saudara berisi betul. Izin yang mulia, tadi pemahaman kami itu terkait dengan pekerjaan yang lintas arta yang tidak kaitannya dengan power system. Jadi tentang pekerjaan CME saja. Uang apa yang saudara bagi dengan Yus Rizky? Uang hasil keuntungan yang kami peroleh pekerjaan power system.
Itu yang saya tanya, ada nggak? Enggak. Izin Yang Mulia, tadi kami menjawabnya mungkin bukan yang tadi, maaf sebelumnya. Bukan masalah maaf dan tidak maaf. Hakim lalu bertanya apakah Rohadi ingin masuk penjara seperti terdakwa kasus BTS lainnya? Hakim mengatakan ia bisa membuat penetapan tersangka untuk Rohadi jika memberikan keterangan palsu di persidangan. Saudara bisa memberikan keterangan palsu kalau seperti itu. Mau ikut di dalam saudara? Tidak, Yang Mulia. Sudah tersangka belum Pak? Rizky sudah. Sudah ikut ini. Kalau enggak saya bikinin penetapan saudara. Mohon, tadi saya tanya berkali-kali, saudara bilang seolah-olah. Iya. Ternyata saudara membagi dengan pihak lain. Dengan Yuriski. Yuriski itu apa jabatannya? Ya, kebetulan untuk power system kami membagi tadi Yang Mulia. Tapi untuk kerjaan CME kami tidak membagi. Izin Yang Mulia, tadi kami menjawab itu terkait dengan seharusnya kami jawab bahwa ada uang Tidak dan usah saudara banyak ngomong. Baik. Hakim meminta Rohadi tak main-main dalam memberikan keterangan di persidangan. Dia mengatakan uang 75 miliar rupiah yang diberikan ke terdakwa Rizky bukan nominal yang kecil. Rohadi mengatakan uang 75 miliar itu sudah dikembalikan. Lalu, hakim menyebut Rohadi berbohong dan memberikan keterangan palsu. Masih bisa senyum saudara. Masalah bukan dikembalikan tidak Pak, bukan itu soalnya. Itu yang saya tanya. Izin Yang Mulia. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan Ketua MPR RI Amin Rais mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kedatangannya tersebut bermaksud untuk mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan terlapor dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Namun, permintaan tersebut ditolak. Menurut Rizal Ramli, pimpinan KPK tidak punya nyali dan ketakutan karena tidak berani menemui keduanya. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan Ketua MPR RI Amin Rais membuat publik gempar karena dikabarkan telah ditolak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keduanya datang ke KPK Senin 21 Agustus 2023 guna menanyakan kelanjutan laporan terhadap dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Rizal menyatakan awalnya mereka meminta bisa bertemu dengan pimpinan KPK untuk menjelaskan soal laporan tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak. Bahkan menurut Rizal, pimpinan KPK tidak punya nyali dan ketakutan karena tidak berani menemui keduanya. Rizal menyatakan pihaknya bermaksud mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan terlapor dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut dibuat oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun pada Januari 2022. Niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Bikin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaesang keluarga Jokowi.
Rizal menjelaskan, di era kepemimpinan Joko Widodo, kasus korupsi di Indonesia melesat signifikan. Bahkan, Rizal Ramli juga menyinggung anak dan menantu Presiden Jokowi yang saat ini menjadi pejabat publik. Dia menilai bahwa keluarga Jokowi ingin bergerak membuat sebuah dinasti. Hal senada juga dikatakan oleh Amin Rais. Menurutnya, kasus korupsi di era Jokowi sudah ada trennya. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Ubedillah Badrun juga hadir dalam rombongan Amin Rais dan Rizal Ramli ke KPK. Dia mengaku memiliki bukti baru soal laporannya terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Dia menyatakan ingin menyampaikan langsung bukti tersebut kepada pimpinan KPK. Sementara itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, Rizal Ramli CS bermaksud untuk menyampaikan aduan. Namun setelah diarahkan petugas, mereka memutuskan batal untuk membuat laporan tersebut. Jadi informasi kami peroleh betul memang ya, tadi datang ke KPK bermaksud menyampaikan aduan, gitu ya. Dan sudah ditemukan oleh petugas KPK, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan. Ali mengatakan KPK akan terus membuka ruang dengan sangat terbuka bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, tentunya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga layanan publik dapat berlangsung dengan tertib. 12 nama mantan narapidana korupsi masuk daftar calon sementara atau DCS bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti KPU yang terkesan tertutup karena tidak mengumumkan status hukum para calon wakil rakyat tersebut. ICW juga menegaskan jika nantinya para mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT, sudah dipastikan itu hanya akan membuat probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas menjadi semakin kecil. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan daftar calon sementara atau DCS bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI yang maju pada pemilu 2024 mendatang. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan setidaknya terdapat 12 nama yang pernah menjadi narapidana korupsi. Hal itu membuat ICW menilai KPU masih memberi karpet merah pada mantan terpidana korupsi. ICW kemudian menyoroti KPU yang terkesan tertutup karena tidak mengumumkan status hukum para calon wakil rakyat tersebut. ICW lantas menyinggung terkait kondisi saat pemilu 2019 di mana KPU justru sangat progresif dengan mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. ICW menegaskan jika nantinya para mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DCT, sudah dipastikan itu hanya akan membuat probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas menjadi semakin kecil. Ketidakberanian KPU semakin menambah rentetan kontroversi sejak awal penyelenggaraan tahapan pemilu. Atas sejumlah persoalan ini, ICW mendesak KPU mengumumkan status ex-napi korupsi tersebut
pada DCS. Berikut 12 nama mantan koruptor yang ditemukan ICW dalam DCS bakal caleg. Pencalonan DPR RI. 1. Abdillah dari Partai Nasdem, Dapil Sumatera Utara 1 nomor urut 5 dengan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. 2. Abdullah Putih dari Partai Nasdem, Dapil Aceh 2 nomor urut 1 dengan kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi gubernur Aceh. 3. Susno Duaji dari PKB, Dapil Sumatera Selatan 2 nomor urut 2 dengan kasus korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Selma Arwana Lestari. 4. Nurdin Halid dari Partai Golkar, Dapil Sulawesi Selatan 2 nomor urut 2 dengan kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog. 5. Raudman Harahap dari Partai Nasdem, Dapil Sumatera Utara 1 nomor urut 4 dengan kasus korupsi tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan. 6. Al-Amin Nasution dari PDIP, Dapil Jawa Tengah 7 nomor urut 4 dengan kasus menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindungan di Kabupaten Bintan. 7. Rohimin Dauri dari PDIP, Dapil Jawa Barat 7 nomor urut 1 dengan kasus korupsi dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Pencalonan DPD. 1. Patri Priyo Kapela, Dapil Bengkulu nomor urut 10 dan kasus menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD disumut oleh Kejaksaan. 2. Dodi Rondonuwu, Dapil Kalimantan Timur nomor urut 7 dengan kasus dana asuransi 25 anggota DPRD Kota Bontang periode 2000 sampai dengan 2004. Saat itu Dodi masih menjadi anggota DPRD Kota Bontang. 3. Emir Muiz, Dapil Kalimantan Timur nomor urut 8 dengan kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan, Lampung tahun 2004. 4. Irman Gusman, Dapil Sumatera Barat nomor urut 7 dengan kasus suap dalam impor gula oleh Perum Bulog. 5. Sindelaras Yulianto, Dapil Yogyakarta nomor urut 3 dengan kasus dana purna tugas 3 miliar rupiah. Selegram Adelia Putri Salma dan suaminya David yang ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba kini berlanjut dengan penyitaan aset para tersangka. Minimarket dan 6 mobil mewah hasil bisnis narkotika disita. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Polisi menangkap selegram Adelia Putri Salma terkait peredaran narkoba. Penangkapan Adelia terkait pemesanan sabu 10 kg yang dilakukan suaminya David. Kasus ini bermula dari dibekuknya tersangka Fajar Reskianto pada Maret 2023 lalu. Fajar diketahui menerima pesanan 10 kg sabu dari David. Dari hasil pemeriksaan terhadap Fajar, David rupanya mendapatkan 10 kg dari total 35 kg sabu. Diras Narkoba Polda Lampung, Kombes Erlintang Jaya menyampaikan, sabu-sabu 10 kg itu didapatkan David dari tersangka Angga asal Provinsi Riau. Namun belum dijelaskan peran dari masing-masing tersangka Fajar dan Angga. Pengungkapan ini lalu dikembangkan polisi hingga mengarah ke selegram Adelia Putri Salma. Hanya saja belum diketahui sejauh mana keterlibatan Adelia. Selain menangkap Adelia, sejumlah aset milik suaminya turut diamankan Polda Lampung. Antara lain rumah, minimarket,
6 unit mobil mewah yakni Alphard, Jaguar, Mercedes, BMW, Mitsubishi Pajero, hingga Toyota Innova. Untuk diketahui, David ditangkap Polda Sumsel bersama BNNP di sebuah showroom mobil di Jalan Prameswara, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada 26 April 2017 lalu. Dalam penangkapan tersebut, diamankan puluhan kilogram sabu, ribuan pil ekstasi, dan senjata api. Setelah menjalani persidangan, David divonis 20 tahun penjara. Sempat 6 tahun menjalani masa tahanan di Lapas Narkotika Banyuasin. Kini David menghuni Lapas Nusa Kambangan sejak Juni 2023. Meski berada di dalam lapas, David diduga masih mengendalikan bisnis narkoba. Polisi mengungkap dugaan bisnis narkoba David masih berjalan usai mengamankan Adelia di sebuah klinik kecantikan di Jalan Basuki Rahmat, Kota Palembang pada Sabtu 26 Agustus. Kombes Erlintang Jaya mengatakan, Adelia mengakui mendapat aliran duit miliaran rupiah dari suaminya David. Padahal suaminya berada di dalam penjara. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.